Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa, yang Maha memberikan kepada kita semua pemelihara yang sebaik-baiknya memelihara makhluk-makhluk di seluruh bumi ini, yang telah mengkaruniakan taufik serta hidayah kepada kita semua, karena mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak, terlebih nikmat untuk bertolabul ilmi, berjamaah dalam ilmu syar'i bersama bumi mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan pada uswah kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumikum Mengaji. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu kembali mengkaji ilmu syar'i di Kitabul Jami, yang mana pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak kembali topik tentang anjuran berakhlak baik. Dan pada kajian malam hari ini, seperti biasa di hari Selasa malam, Kitabul Jami ini dibimbing oleh Gurunda tercinta Al Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala. Namun jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab majelis. Yang pertama, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan. Tak lupa pula kita senantiasa menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kami himbau kepada jamaah sekalian, mengingatkan juga sekaligus mengingatkan di kami dan juga seluruh jamaah sekalian agar menggunakan nama asli atau nama yang sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali dan dalam rangka berikhtiar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ya Mas sekalian mohon untuk mematikan fitur video dan memute mikrofon ataupun juga audio saat join dan saat kajian berlangsung. Adapun juga tatap tertib berikutnya yaitu mendengarkan kajian dengan seksama dan berusaha untuk mencatat demi menggapai keberkahan dalam bertolabul ilmi. Selanjutnya sesi tanya jawab insya Allah kami akan sediakan di sesi kedua, sesi ataupun juga sesi akhir kajian, dan pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Selanjutnya pertanyaan bisa dikirimkan kepada host ataupun juga co-host ataupun juga moderator pada malam hari yang bertugas untuk kami nanti insya Allah oleh kami akan dibacakan, ataupun juga jamaah dapat bertanya secara langsung dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Bagi jamaah akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mikrofonnya di-on-kan atau dan juga mohon untuk kameranya di-off-kan ketika pertanyaan terjadi pertanyaan interaktif, mohon maaf. Kemudian juga untuk jamaah ikhwan boleh pertanyaan disampaikan dan boleh diperkenankan juga untuk mengaktifkan fitur kameranya. Selanjutnya, jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa untuk kajian Kitabul Jami ini
Di topik pembahasan ajuran berakhlak baik ini kita sudah memasuki pembahasan yang ke-11 dan kami berharap mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan ilmu tersebut terlebih dan lebih afdol lagi ketika kita sudah mampu mengamalkan, semoga dapat mendawamkan ataupun juga mendakwahkan kepada saudara-saudari kita, muslim-muslimat di sekitar kita, tetangga, kerabat, keluarga, maupun juga teman-teman di pekerjaan. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan untuk sementara sambil menunggu kehadiran Ustazuna Faisal Mistahafidhullah Ta'ala. Kami mohon kepada jamaah sekalian untuk bersabar menunggu kehadiran Ustazuna Faisal Mistahafidhullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Tentang gangguan mereka itu lebih baik. Hadis. براءة من Oke. الله ورسوله إلى الذين عاهدتم Ya, Tafadholi. Selanjutnya من tadi siapa? Anakku Silakan. dari فسيحوا Ibnu في Umar الأرض radhiyallahu أربعة أشهر anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu allazi أنكم غير yukhalitun معجز nasa الله wa وأن yasbiru ala الله adahum مخزي khairun minal mu'minil ladzi الكافرين la yukhalitun وأذان nasa wa من la الله yasbiru ala ورسوله adahum. Artinya, إلى orang mukmin yang berbaur dengan الناس masyarakat يوم dan الحج bersabar dalam الأكبر menghadapi gangguan, mereka أن itu الله lebih baik daripada orang mukmin yang tidak بريء berbaur dengan من masyarakat dan tidak المشركين bersabar dalam menghadapi ورسوله gangguan فإن mereka. Diriwayatkan تبتم oleh فهو Ibnu Majah خير dengan sanad لكم. hasan. Dan hadis Baik, ini ada di dalam riwayat Alhamdulillah, At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja Alhamdulillah, beliau Ustazuna Faisal At-Tirmizi Mista tidak sudah menyebutkan nama hadir di sahabat tengah yang kita dan meriwayatkan. bersedia join di Zoom meeting ini. Kita sapa terlebih dahulu kehadiran Ustazuna Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hayakumullah Ustaz? Sehat? Kanze. Alhamdulillah Alhamdulillah Kanze. sehat Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Allah barik fikum. Alhamdulillah. Ustaz, Hayakumullah ini sekarang tuh barakum. sudah ada di Cianjur lagi Ustaz? Masih di Madinah. Oh, masih di Madinah. Masya Allah. Ya, kirain sudah ada di Cianjur lagi Ustaz. Masih di Madinah insya Allah. Cuma asarnya memang Baik. di sini udah mulai agak mundur lagi. Oh, asalnya sudah agak mundur ya. Nah, Alhamdulillah. Tapi nah. barakallahu fiik Ustaz, alhamdulillah kita sudah menantikan untuk sama-sama menyimak kajian pada malam hari ini tentang ajaran berakhlak baik di pertemuan di pembahasan 11. Untuk itu kami persilakan langsung kepada Ustazuna Faisal memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum wa hayakumullah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, syukur subhanahu wa ta'ala, limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala kucurkan, turunkan, dan berikan kepada kita. Semoga kita semua diberikan taufik untuk pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang banyak dengan meningkatkan kualitas ibadah, juga memperbaiki muamalah serta akhlak kita. Dan mudah-mudahan menuntut ilmu, yang mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis, ini adalah bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu mengakui nikmat semua ini dari Allah, kemudian memuji-muji yang memberi nikmat, yaitu memuji-muji Allah, dan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Dan belajar agama, yang menuntut ilmu agama ini adalah bagian dari ibadah. Maka semoga apa yang kita lakukan ini dimudahkan Allah, diberikan taufik dan hidayah, kemudian dimudahkan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kaum muslimin secara umum sampai kelak nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya, pembacaan Kitabul Jami dari Kitab Bulughul Maram kan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis selanjutnya setelah hadis sebelumnya yang sudah kita bahas tentang akhlak yang karimah ya, atau akhlak yang mulia, juga keutamaan berakhlak baik dengan wajah yang penuh keceriaan ya, senyuman, dan juga akhlak yang karim ya ketika bergaul atau bermuamalah dengan sesama kita, kaum muslimin ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, tafadhal dibacakan, silakan yang ingin membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atun akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Naam, barakallahu fikum, Kang Zai. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami, tentang anjuran untuk berakhlakul karimah. Beliau membawakan hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min.
seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang hasan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, ya, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Berkata Syekh Al-Bassam ya rahimahullah dalam mensyarah hadis ini, ketika mentakhrij hadis ini, menyebutkan perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan isnaduhu hasan, ya, sanadnya hasan. Berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi. Artinya hadis ini derajatnya hasan, ya, tidak sampai kepada dhaif. Walaupun di dalam perawinya, ya, disebutkan oleh para ulama yang lainnya, ya, bahwasanya di sini ada perawi yang diperbicarakan oleh para ulama yang bernama Katsir ibn Zaid al-Aslami, ya, wa huwa mutakallamun fihi. Kata para ulama, perawi ini dipembicarakan. Akan tetapi dengan syawahid yang lain, ya, karena hadis ini diriwayatkan dari banyak kitab, ya, Abu Daud dalam kitab Adab dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Baihaqi, ya, juga meriwayatkan hadis ini, ya. Dan hadis ini, ya, ada sambungannya, ya, atau matannya, isi hadisnya itu ada tambahannya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari jalan Katsir ibn Zaid, dari Walid ibn Rabah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Wal mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Yakufu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Dia hendaklah menjaga harta saudaranya, artinya tidak mengusiknya, tidak mengganggunya, ya, tidak menghilangkannya, atau tidak mengganggu saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi, dan juga menjaga dari belakangnya. Maksudnya saat saudaranya tidak ada, dia jaga kehormatannya, dia jaga hartanya, dia jaga juga darahnya, ya. Naam, ala kulli hal, ya, hadis ini hadis yang hasan sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana yang beliau sampaikan ini, kama nassa alaihi huna, wa naqala al-Munawi ani az-Zain al-Iraqi anna isnadahu hasan. Dan dinukil oleh Al-Munawi dari Imam Al-Iraqi bahwa sanadnya hasan. Walahu syahid an Anas rawahul Qadha'i wal Bazzar. Dan hadis ini ada syawahidnya atau syahidnya, ada yang menunjangnya. Maksudnya ada hadis lain yang semisal dengannya, matannya, ya, dan semakna dengannya, yang diriwayatkan Al-Qadha'i dan juga Al-Bazzar rahimahumullahu ta'ala, ya. Kemudian selanjutnya, makna dari hadis ini al-mir'ah, ya, cermin, bikasril mim wa iskanir ra wa ba'daha alifun mamdudah. Mir'ah, mir'atun. Mir'ah itu artinya wa huwa ismun alah, ya. Mir'atu isim alat, ya. Wa jam'uha mara'in wa maraya. Maraya, cermin, ya.
Dia itu adalah ma tara ayat fihi min bulurin wa ghairihi. Apa-apa yang terlihat dengannya ya. Pantulannya, cahayanya. Adapun yang dimaksud seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Cermin itu kita tahu ya. Kalau bahasa kita itu kaca ya, kaca. Bukan kaca yang bahannya itu, tapi kaca yang buat ngaca itu. Kita sebut dengan cermin ya. Kita kalau mau ngaca, nah itu dikacakan. Karena kalau orang sekarang kan taunya kaca. Kalau cermin udah jarang digunakan kayaknya ya. Kamu mau ngaca, itu kaca di sana. Jarang, itu cerminnya di sana. Biasanya dipakai kalimat kaca kalau sekarang ini. Yang dimaksud dengan mir'atu al-mu'min ya. Mukmin itu adalah kaca atau cermin bagi saudaranya. Maksudnya alatun liri ira'ati mahasin akhihi wa ma'ayibihi. Maksudnya mukmin itu sebagai laksana cermin bagi saudara yang lainnya, di mana dia bisa melihat kebaikannya sebagaimana dia juga sangat tajam ya melihat keburukannya. Dan ini kalimat mir'atul mu'min atau mir'atu akhihil mu'min minat tashbih al-baligh. Ini merupakan dalam bahasa Arab kalimat tashbih atau balaghah, kalimat ungkapan atau majas kalau bahasa Indonesia itu dalam sastra Indonesia itu, dalam bahasa Arab pun sama. Ada namanya tashbih, yaitu perumpamaan ya. Perumpamaan bagi mukmin yang lainnya ya. Perumpamaan apa? Perumpamaan seperti cermin. Maka diibaratkan cermin. Di mana di dalam susunan bahasa Arabnya di sini tidak disebutkan ada tuh tashbihnya dan disebutkan wajah tashbih ya, dan tidak disebutkan wajah tashbihnya. Ada tuh tashbihnya seperti huruf kaf ya. Maka takdirnya atau kalimat yang sempurnanya al-mu'minu li akhihi al-mu'min kal mar'ati. Ya, maksudnya kalimat ininya apa? Kalimat lengkapnya yaitu mukmin itu bagi mukmin yang lainnya seperti kaca atau seperti cermin. Kenapa dia seperti cermin? Karena dialah yang bisa melihat kebaikan, keindahan saudaranya, dan dia juga bisa melihat aib-aib saudaranya. Sebagaimana laksana cermin, yartasimu fiha ma huwa mukhtafin an sahibihi fayarahu fiha. Ya, sebagaimana cermin yang bisa memantulkan gambar atau bayangan dari orang yang sedang bercermin, ya. Apa-apa yang tersembunyi dari wajahnya atau apa yang ingin dilihatnya, ketika dia berkaca, dia pun melihatnya, ya. Maka seharusnya beginilah seorang mukmin, dia harus menjadi cermin bagi saudaranya. Maksudnya apa? Yurshidu akhahu ila mahasinil akhlak. Dia memberikan menasehati, ya, memberikan ilmu, menasehati atau mengajak atau membimbing atau mendidik mukmin yang lainnya agar berakhlak yang mulia, ya. Fayaf'aluha, supaya diamalkan oleh saudaranya tadi yang sedang dinasehati, au ila masail akhlak, atau memperingatkan akan akhlak-akhlak yang akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang rodi ya, atau akhlak-akhlak yang yang jelek ya. Fayajtanibuha, lalu dia pun menjauhi akhlak itu. Laksana cermin lah. Kita tahu dengan adanya cermin, ketika kita mau berdandan itu ya,
maka kita butuh cermin agar rapi sisiran rambutnya, tidak kurang minyaknya, ya. Juga rapi apa semuanya ya. Kemudian wajah juga dilihat itu biasanya ya. Biasanya yang suka bercermin itu kita semua lah ya. Kita semua suka ngaca, suka bercermin. Walaupun kayaknya ya prakteknya memang banyak dari kalangan wanita ya yang suka bercermin, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun banyak yang suka bercermin ya, suka ngaca gitu. Ya, kita lihat ya orang kalau lagi ngaca itu subhanallah semuanya terlihat. Apalagi kalau biasanya ingin menghadiri kegiatan-kegiatan besar ya, atau menghadiri acara-acara formal ya, seperti pesta pernikahan atau undangan walimah ya, atau kegiatan-kegiatan formal lainnya, kegiatan yang resmi atau yang tidak resmi, yang itu banyak orang, itu biasanya kan berdandan dulu sebelum berangkat. Ya, kita tidak kita tidak membahas hukumnya ya, tapi kita lihat kenyataannya supaya sempurna wajahnya atau pakaiannya, atau kalau laki-laki itu rambutnya ya, atau pecinya atau sorbannya, jasnya dan yang lainnya dia bercermin. Oh, bahkan mungkin berkali-kali, ini udah cocok belum? Oh belum. Ini udah cocok belum? Oh nggak cocok. Warna ini cocok nggak? Oh nggak cocok. Nah, kalau ibu-ibu biasanya agak sedikit lama ya. Bagi yang suka berdandan merias wajah itu ya, mewarnain wajahnya dengan macam-macam alat-alat itu, semuanya itu harus rapi ya. Alisnya misalkan, hidungnya, wajahnya, pipinya, semuanya ya. Dicermin itu. Begitu juga saat ada penyakit di wajah kita atau di sekitar kepala kita. Pasti kita butuh cermin ya untuk melihatnya, untuk melihat penyakit yang ada di wajah kita. Seperti apa? Jerawat misalkan. Kan dilihat, ada berapa jerawatnya, komedonya, semuanya itu. Dengan begitu dia membersihkan dirinya, dia obatin jerawatnya ya. Dia rias wajahnya, memakai sabun-sabun, memakai eh, pelembab-pelembab atau yang lainnya supaya wajahnya terlihat indah, terlihat bagus, dan kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang ada pun bisa segera diatasi atau hilang gitu ya dengan sebab-sebab atau obat-obat yang dipakainya. Maka dia butuh cermin untuk melihat itu semua. Maka seperti inilah seharusnya seorang muslim ya. Dia menjadi cermin bagi saudaranya. Yaitu hadis ini ya menunjukkan bahwasanya beginilah seorang mukmin, dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki kewajiban terhadap mukmin yang lainnya. Ketika dia mengetahui aib saudaranya, hendaklah dia memberitahukan aib saudara tersebut. Sebagaimana kaca saat dibutuhkan orang yang ingin berkaca, dia langsung tanpa basa-basi memperlihatkan kepada kita kekurangan yang ada di wajah kita. Baik itu jerawat, baik itu cemong ya, baik itu kotoran, atau sesuatu yang tidak enak dilihat di wajah gitu ya. Seperti upil misalkan ya, ingus. Biasanya kan kalau pilek, ingus suka apalagi anak-anak itu kan sampai meler ke pipinya itu ingusnya.
Nah, itu anak-anak cuek aja. Ibunya biasanya itu yang neken ingusnya terus dibersihin pipinya. Tapi karena masih anak-anak, tapi kalau orang dewasa tentu pasti dia langsung ngaca. Kita kalau makan tuh ada nasi-nasi sisa. Nah, itu pasti kalau ada yang ngelihat dikasih tahu, ada itu tuh di muka kamu. Nah, itu seperti cermin kan temennya. Karena saat kita makan, kalau kita berkaca, ternyata ada sisa makan, pasti langsung kita bersihin. Kenapa? Karena itu aib. Malu kita kalau terlihat makanan itu masih nempel di pipi, sedang kita berjalan kemana-mana. Pasti orang menertawakan. Ih, lihat itu mau disisain makanannya, biasanya kayak gitu ya, buat besok. Maka hendaklah kita ketika melihat aib serta melihat kekurangannya, melihat kesalahannya, segera kita nasihati, segera kita beritahukan. Ya. Sebagaimana saat orang ngaca tadi. Ketika dia ngelihat kekurangan, pasti dia langsung kaca itu memberitahukannya secara langsung. Maka hadis ini, di antara faidahnya, fawaid dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya yufidu wujubin nushi lil mu'min. Hendaklah seseorang itu mencintai saudaranya dengan memberikan nasihat. Artinya wajib saling nasihat menasihati. Jadi hadis ini subhanallah ya, termasuk hadis yang akhir-akhir ya, akhir-akhir yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam permasalahan akhlak. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajarin dari Kitabul Jami, baik babul adab, babus silaturahim, ya, babuz zuhud wal wara, kemudian tentang peringatan akhlak yang buruk dan juga anjuran akhlak yang baik. Maka beliau tutup dengan hadis ini dan dua hadis terakhir nanti. Seakan-akan memberitahukan dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, maka penuhilah hak seorang muslim itu. Di awal kan di Kitabul Adab beliau langsung beritahukan hakul muslim alal muslim. Maksudnya beliau membawakan hadis hak seorang muslim atas muslim yang lain. Salah satunya apa? Izas tansohu fansohu. Apabila dia minta nasihat, berikan dia nasihat. Kemudian juga berlalu hadis Tamim ya. Tamim Ad-Dari itu radhiyallahu taala anhu, Abu Ruqayyah ya, Ibn Aus Ad-Dari, tentang ad-dinun nasiha. Kita sudah sebutkan bahwasanya agama ini poin pentingnya adalah memberi nasihat khususnya kepada sesama kaum muslimin. Ya, wa aimmatahum wa ammatahum ya. Kama qala Rasulullah SAW, nasihat kepada para pemimpin dan nasihat kepada umat kaum muslimin pada umumnya. Ya. Dan pentingnya nasihat ini untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan muslim. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu mencintai mukmin yang lainnya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, salah seorang dari kalian, kata Rasulullah SAW, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Laksana kaca yang dia dengan tulus dan jujur apa adanya memberitahukan apa yang ada pada orang yang ngaca tersebut. Ya, kaca yang masih manual ya, kaca yang jujur, yang apa adanya, yang ada di lemari kita, yang ada di lemari kaca kita, atau yang ada di spion mobil ya, atau di mobil depan tuh kan ada mirrornya, itu juga ada kaca buat belakang, itu juga sering digunakan, atau kaca yang ada di bedak ibu-ibu biasanya itu, atau kaca yang ada di jendela suka dipakai juga, atau kaca mobil kalau misalkan kaca filmnya terlalu persennya terlalu tinggi juga bisa buat ngaca ya, kilau dia kan. Itu kaca yang jujur, yang memberitahukan semua apa yang bagus di wajah kita dan apa yang buruk. Ya, karena sekarang ini ada kaca-kaca yang nggak jujur ya, yaitu
kamera-kamera yang ada di HP atau di gadget yang dia terhubung dengan internet, lalu ada filternya. Nah, itu nggak jujur dia. Nah, biasanya seneng itu kita yang nggak jujur-jujur gitu ya. Sehingga dia menipu kita. Wajah kita bisa dirubah-rubah sama dia. Wajah kita tua bisa jadi muda. Muda bisa jadi tua. Gelap bisa jadi terang ya. Wah, pokoknya dirubah-rubah dengan filter. Maka itu kedustaan ya, yang sekarang suka dipakai oleh orang-orang zaman sekarang ya. Mudah-mudahan kita semua di sini tidak menggunakan hal-hal seperti itu ya. Khususnya ibu-ibu ya. Masa sudah umur, misalkan ibu-ibu sudah umur 50-60 tahun masih pakai kaca filter itu atau kamera filter itu supaya terlihat muda. Dipakai filter itu terlihat usianya 25 tahun. Dia pun senang. Lalu dipajang, lalu disebar dan seterusnya ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka lebih baik kita jujur apa adanya mengaca. Nah, begitulah seorang mukmin, dia jujur, dia mencintai saudaranya, maka dia pun ketika melihat aib pada saudaranya, bahwa ini aib, ini akhlak yang buruk misalkan, atau ini perbuatan yang buruk, atau ini perbuatan yang aib bagi saudaranya, dia beritahukan ya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang baik, kaidah-kaidah yang baik, yang sesuai dengan syariat yang sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya tentang adab-adab menasehati ya, dan juga syarat-syarat menasehati atau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Hendaklah apa? Ketika dia melihat saudaranya, melihat aib saudaranya atau melihat kesalahan saudaranya, hendaklah dia beritahukan dengan cara yang diam-diam ya, yaitu dengan cara face to face misalkan atau pribadi japri ya, antara dirinya dengan orang itu saja. Jangan dengan terang-terangan di depan umum, di hadapan orang lain misalkan. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan dulu tentang ad-dinun nasihat atau tentang cara memberi nasihat, bahwa nasihat terang-terangan itu ditambah dengan niat yang buruk, ya itu hakikatnya bukan nasihat, tapi hakikatnya itu dia mencela, menghina, dan membuka aib saudaranya. Berkata Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Orang mukmin itu menutup aib saudaranya, kemudian menasehatinya. Nah, dia tahu ada kesalahan saudaranya, segera dia tutup, lalu dia nasehati. Wal fajiru, adapun orang yang berdosa, orang yang ingin menjatuhkan saudaranya, orang yang punya niat yang buruk, orang yang apalagi dicampur dengan iri hati dengki, wah, yahtiku, dia buka aib saudaranya, ya, dia cela perbuatannya, wa yu'ayyiru, dan dia buka aibnya, ya. Berkata Mis'ar ibn Kidam rahimallahu ta'ala, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainahu. Semoga Allah merahmati orang-orang yang memberitahukan aibku dengan pribadi, dengan rahasia hanya antaraku dan antara dirinya. Fa innan nasihata fil mala'i takri'u. Karena kalau dia memberikan nasihat di hadapan keramaian orang, hakikatnya itu bukan nasihat, tapi seakan-akan dia itu sedang menjelek-jelekannya. Ya. Maka di antara tanda-tanda nasihat yang jujur, yang benar, seperti kaca yang jujur dan apa adanya, yaitu dia nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi, sebagaimana kaca yang tahu hanya antara orang yang ngaca dan dirinya. Tidak ada kaca memberitahukan kepada yang lainnya akan keburukan orang yang ngaca tersebut ya. Dan ketika orang yang ngaca itu berpaling dari kaca tersebut, sudah kaca itu seakan-akan dia nggak tahu apa-apa. Tidak dia pantulkan ke
kaca-kaca yang lain agar orang lain terlihat. Ya. Nah, berbeda dengan kamera filter penipu tadi, ya, dengan filternya membagus-baguskan wajah, merubah-rubah wajah kita. Selain dia penipu, dia pun menyebarkan kebohongan itu ke publik, ya. Dan kita pun senang. Akhirnya banyaklah terjadi kerusakan akibat hal tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Adapun seorang mukmin, maka dia adalah orang yang mencintai saudaranya, menginginkan kebaikan akan saudaranya. Ketika dia melihat keindahan, kebaikan saudaranya, dia pun eh, memujinya, ya, sekedarnya sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan menisbatkannya juga kepada Allah dan mendoakan keberkahan untuk Masya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yubarik fikum misalkan. Mudah-mudahan engkau jadi contoh yang baik untuk kita semua misalkan. Seperti itu, ya. Dan ketika dia melihat kekurangan, kesalahan, ketergelinciran saudaranya, dia pun segera menasihatinya, menutupi aibnya dan menasihatinya secara japri, sembunyi-sembunyi, face to face, eh, hanya empat mata saja, ya. Kalau saudaranya menerimanya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Kalau saudaranya tidak menerimanya, dia telah terbebas dari kewajiban, dan dia telah selamat, dan dia telah mendapatkan insya Allah pahala atas nasihat yang dia berikan kepada saudaranya, ya. Maka di dalam hadis ini fawaidnya tadi yang pertama, ya, hadis yang mulia ini adalah kalimat balaghah atau kalimat sastra yang tinggi dari Rasulullah SAW, yaitu perumpamaan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat kaca, ya. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim itu dia adalah an-nasih, orang yang memberikan nasihat, al-muhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka ketika tampak darinya atau tampak di hadapannya aib saudaranya muslim yang lain, kesalahannya, ketergelincirannya, fayunabbihahu ilaiha wa yadulluhu ala islahiha wa yurshiduhu ila taqwimiha wa yansahuhu bitakhalli anha. Dia segera mengingatkannya, menunjukkan untuk memperbaikinya, menunjukkan agar jalannya sempat tergelincir, meluruskannya, dan menasehati agar dia mengikuti nasihat atau ajaran yang baik ini, ya, atau petunjuk yang baik ini dari kesalahannya. Agar apa? Agar dia pun semakin memperindah imannya, ibadahnya, akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baiklah keadaannya, dan agar baiklah hati dan amalan-amalannya, ya. Dan inilah dia nasihatul muslim li akhihil muslim fi hadis Tamim ad-Dari as-Sabiq. Dan ini juga merupakan makna dari hadis Tamim, ya, Ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah pernah kita bahas pada waktu sebelumnya. Naam. Di dalam Al-Quran, ya, kalau kita perhatikan, itu berkaitan dengan memberikan nasihat ini, subhanallah, banyak sekali dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar seseorang itu memberikan nasihat kepada orang lain, ya, agar seseorang itu memberikan masukan kepada orang lain dan meluruskan kesalahan mereka. Dan itulah tugas para nabi dan rasul yang Allah utus untuk meluruskan dan memberikan nasihat kepada umatnya yang menyelisihi, ya, atau yang menyekutukan Allah, ya. Begitu juga memberikan bimbingan dan arahan agar sempurna ibadah dan amalan bagi umatnya yang mengikuti mereka. Maka para nabi dan rasul itu adalah pemberi nasihat. Ya, sudah kita sebutkan dahulu, ya, dalil-dalil yang banyak di dalam surat Al-A'raf
tentang para nabi dan rasul memberikan nasihat seperti ucapan Nabi Nuh, ya uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian risalah yang diutus kepadaku, wahyu, agar aku sampaikan kepada kalian wa ansahu lakum, dan aku ingin memberikan nasihat untuk kalian, dan aku ingin mengajarkan ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kalian tidak ketahui. Tentang apa? Tentang tauhid, di mana mereka tidak mengetahui bahwa beribadah itu tidak boleh kepada selain Allah. Nama-nama berhala yang kalian buat itu adalah kebohongan, kedustaan yang disengaja disebarkan oleh syaitan dan pengikut-pengikutnya. Tinggalkan itu, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, kata Nabi Nuh. Wahai kaumku, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Beribadalah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Aku khawatir kalau kalian tetap mempersekutukan Allah, kalian nanti akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Dan ternyata kaumnya pun membangkang. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan Nabi Nuh. Maka Allah pun menurunkan azab banjir bandang. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya di kapal. Kemudian wa awraqnal ladzina kadzabu bi ayatina, kami benamkan atau kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan nasihat utusan kami, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Innahum kanu qauman amin. Kata Allah, mereka itu hakikatnya kaum yang buta. Bukan matanya yang buta, tapi mata hati mereka yang tertutup dari kebenaran nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga Nabi Hud alaihi salam ketika Allah utus kepada kaum Ad yang mereka diberikan kenikmatan dengan badan yang kuat, fisik yang kuat, tinggi-tinggi, kuat-kuat, kekar-kekar, dan mereka menguasai negeri-negeri. Maka Allah utus kaum Ad. Kaum Ad pun mengatakan, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku menasihati kalian. Aku menyampaikan risalah yang diberikan Allah kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Dan aku adalah sebagai pemberi nasihat untuk kalian. Lalu Nabi Hud pun mengingatkan, awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyungdhirakum. Apa kalian merasa aneh ketika dapat peringatan dari Rabb kalian melalui laki-laki, yaitu aku dari kalangan kalian sendiri? Kenapa kalian merasa aneh? Kemudian Nabi Hud mengingatkan, memberikan nasihat. Ingatlah, wa izja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh. Ingatlah, ya, akan nikmat-nikmat Allah ketika Allah menjadikan kalian ini pemimpin-pemimpin setelah kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi basta, dan Allah menambahkan nikmatnya kepada kalian pada fisik kalian, yaitu kekuatan yang sangat kuat, ya. Maka bukit-bukit itu mereka bisa pahat menjadi rumah-rumah mereka, saking kuatnya mereka, ya. Kemudian fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah akan semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung dengan bersyukur dan beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak menyukai nasihat tersebut, bahkan mereka mendustai Nabi Hud alaihi salam, bahkan mereka berusaha ingin membunuh Nabi Hud. Maka Allah pun menghukum mereka, ya, dengan angin itu, ya, kaum Ad itu. Begitu juga Nabi Saleh memberikan nasihat kepada kaum Tsamud, ya, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillahi wala ta'tsaw fil ardi wala ta wala wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alim. Wahai kaumku, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Ini mukjizat yang kalian minta telah datang dari Rabb kalian. Ini unta betina, unta Allah sebagai mukjizat. Biarkan dia minum di muka bumi Allah, biarkan dia makan, jangan kalian ganggu, jangan apalagi sampai kalian bunuh. Kalau kalian mengganggu apalagi membunuhnya,
aku khawatir nanti azab Allah akan turun kepada kalian. Lalu dia pun mengingatkan kepada kaum Samud yang sama, ya, yang membelah-belah bukit-bukit, ya, kaum Samud tersebut kaum yang sangat kuat juga. Lalu fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim, mereka pun dengan bangga, dengan sombongnya, dengan congkaknya menghiraukan nasihat Nabi Saleh, lalu mereka menyembelih unta tersebut dan mereka angkuh sombong terhadap perintah urusan Allah. Kemudian mereka mengatakan waqalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, wahai Saleh, datangkan azab itu yang kau ancam kepada kami jika engkau benar jika engkau benar utusan Allah. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka pun ditimpa gempa yang dahsyat, lalu mereka semua mati bergelimpangan di tempat mereka. Fatawalla anhum, maka Soleh pun berpaling dari mereka. Dan Nabi Soleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata Rabbi, aku sudah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian. Wa nasahtu lakum, aku sudah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi sangat disayangkan kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat atau tidak menyukai nasihatku. Maka mereka pun celaka, binasa dunia dan akhirat. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik pun dianjurkan, ya, untuk didakwai dengan cara yang baik, nasihat yang baik, juga diperingatkan akan hukuman-hukuman dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesama orang mukmin yang kita harus keluar dari hati yang ikhlas, rasa cinta yang mendalam, ya, sesama orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah dalam surah Al-Hujurat itu. Seorang mukmin itu bersaudara, damaikan di antara saudara kalian, bertakwalah agar kalian mendapat kasih sayang dari Allah. Al-muslimu akhul muslim, kata Rasulullah SAW, muslim itu saudara muslim yang lain. Dan hadis yang kita bahas tadi, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min, orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Maka berikan nasihat apabila dia jatuh, tergelincir, kemudian berikan semangat, ya, dengan mendoakannya, memuji sesuai dengan amalan yang dilakukannya, agar Allah mendapatkan keberkahan kepadanya, sesuai, ya, yang dianjurkan oleh syariat agama kita. Maka hadis tersebut hadis yang sangat agung, yang sangat mulia untuk kita amalkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Di dalam surah Ad-Dariyat Allah ingatkan, dan berilah peringatan, berilah pengajaran, berilah nasihat. Fa inna dzikra, karena peringatan itu, pengajaran itu, nasihat itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir in nafa'ati dzikra, dan berilah peringatan dalam surat Al-A'la, berilah peringatan, sungguh peringatan itu akan bermanfaat, ya. Peringatan itu akan memberikan manfaat, ya. Bagi siapa? Bagi semua orang yang dibukakan hatinya agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan dengan nasihat, peringatan tersebut akan semakin baik, ya, seseorang hubungannya akan semakin baik juga nanti keadaannya dan muamalahnya di dunia ini, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kebaikan di akhirat. Naam. Tafadhal hadis berikutnya. Silakan dibacakan. Baik. Mu'ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzi la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanah wa huwa inda Tarmizi illa annahu lam yusammil sahabiyya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan hadis
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas, orang yang beriman yang dia bergaul dengan manusia atau masyarakat, dia bergaul dengan orang lain, dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar atas gangguan-gangguan masyarakat. Khairun, itu lebih baik, minalladzi la yukhalitun nas, daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat, ya, dia menyendiri. Wala yasbiru ala adahum, dan dia pun tidak bersabar atas gangguan mereka. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa 'inda Tirmidzi ila annahu lam yusammi sahabi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi juga, tetapi tidak disebutkan sahabatnya ya. Hadis ini ya, di sini mu'alif menyebutkan hadis yang hasan. Sebagaimana berkata Al-Munawi rahimahullah ta'ala, diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Dan juga Tirmizi dengan sanad yang jayyid. Semuanya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi Al-Imam Tirmizi tidak menyebut perawi dari kalangan sahabat. Ya. Dia majhul. Bahkan Al-Imam Tirmidzi mengatakan wa an syaikhi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari syekh gurunya, yaitu dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para ulama ya, menyebutkan majhul dari kalangan para sahabat itu diterima. Kenapa? Karena ada kaidah dalam ilmu hadis ya, yang para ulama sepakat, al-ashab atau sahaba, ya, sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum udulun, semuanya itu adil, tidak mungkin mereka menyimpang ya. Sehingga apabila majhul atau tidak disebutkan nama perawi dari sahabatnya, maka tetap diterima. Dan hadis ini disebutkan Al-Hafiz Al-Iraqi dengan jalan yang satu, juga beliau sebutkan dengan ungkapan hasan ya. Dan Imam Al-Hafiz juga dalam Fathul Bari menyebutkan sanadnya hasan. Juga beliau sebutkan di dalam Bulughul Maram ini juga sanadnya hasan. Artinya hadis ini diterima dan bisa dijadikan dalil ya, acuan untuk kita berkeyakinan atau beribadah atau bermuamalah. Naam. Naam ya. Hadis ini bercerita atau Nabi SAW menyebutkan tentang bergaul dengan manusia, bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada kita menyendiri ya, atau bahasa Arabnya itu, bahasa agamanya itu uzlah ya, menyendiri, beruzlah, tidak bergaul dengan manusia ya. Maka hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya bergaul dengan manusia, berkumpul dengan mereka, bermasyarakatlah bahasa kita itu ya. Seorang mukmin yang bermasyarakat dengan manusia, kemudian berkumpul dengan mereka, dan ingat menunaikan haknya, nggak cuman ngumpul-ngumpul, nggak cuman bergaul, tapi bagaikan apa istilahnya itu, setan bisu ya, atau setan buta yang nggak peduli dengan akhlak kaum muslimin, nggak peduli dengan aib kaum muslimin, nggak peduli dengan kekurangan kaum muslimin, misalkan nggak peduli dengan nasihat menasihati atau amar ma'ruf nahi munkar. Tentu ini tidak seperti itu ya. Maksudnya dia bergaul dengan nasihat menasihati, kemudian menunaikan hak-hak muslimin, dan juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan kaidah-kaidahnya, tentunya ini lebih baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa yasbiru ala adahum,
dan bersabar atas gangguan mereka. Nah, saat bergaul, kalau kita cuma diam dan kita mengikuti kebanyakan manusia, pasti kita nggak akan dibenci oleh orang ya. Pasti kita nggak akan dijauhi oleh orang-orang. Pasti orang-orang seneng. Kenapa? Karena kita sepakat semuanya ala tule, kulluhum ya. Kulul amr, ya. Semua perkara, semua akhlak, semuanya kita setuju. Mereka nongkrong, misalkan minum-minum hammer, ikut juga, saya setuju. Nongkrong ini apa namanya bergaul, joget-joget, apa namanya, misalkan rame-rame bermaksiat ya, ikhtilat dan sebagainya, saya juga setuju. Misal, ya udah disenengin orang dia, nggak akan diganggu karena dia sepakat pada semua semua perbuatan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tatta apa eh, dalam surat Al-An'am itu wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka fi sabilillah. Jika engkau mentaati mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka tentu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun ya. Tidaklah mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka saja, dugaan saja, dan tidaklah mereka kecuali mengadakan kebohongan atau kedustaan. Maka tidak seperti itu bergaulnya, tapi bergaulnya dengan nasihat, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentu saat memberi nasihat, ada yang terima, alhamdulillah. Dan kebanyakan orang nggak terima. Saat mereka tidak menerima, mulailah terjadi konflik di sana. Mulailah dia menjelek-jelekan, mulailah dia menyerang, mulailah dia, dan seterusnya, seterusnya. Wah, diberikan istilahnya itu apa, lakop-lakop ya, diberikan gelar-gelar yang miring-miring ya, gelar-gelar yang buruk-buruk ya kepada orang yang rajin memberikan nasihat, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya ya, dicaci lah fisiknya, dicaci lah semuanya ya, maka dia pun bersabar. Maka ini lebih baik kata Nabi SAW daripada dia hanya berdiam di rumahnya, dia beribadah dan menyempurnakan ibadahnya untuk dirinya sendiri. Ini maksudnya ya. Adapun kaum muslimin atau orang yang bergaul dengan manusia, kemudian dia memberikan nasihat, meluruskan mereka apa-apa yang salah, kemudian apalagi kalau dia penuntut ilmu, dia seorang ustadz, dia telah belajar agama, dia telah mendapatkan ilmu dari para ulama misalkan, dia belajar di kota Nabi SAW, dia belajar di Mekah atau dia belajar dengan para ulama, dia mendapatkan ilmu, dia mengetahui yang hak, yang batil, yang tauhid, yang syirik, yang sunnah, yang bid'ah, yang taat, yang maksiat, yang halal, yang haram, lalu dia pulang ke kampungnya, dia lihat keadaan masyarakatnya jauh dari agama, maka dia memiliki kewajiban untuk berdakwah, memberikan nasihat, dan bergaul dengan masyarakat, ya, memberikan taujih, memberikan nasihat, membimbing mereka, meluruskan akidah mereka, menasehati mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan di saat ada gangguan, ya tentu dia berdakwah dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah, ya, dengan apa namanya ibadah yang baik. Kemudian ternyata ada juga manusia yang membencinya, ada manusia yang menyakitinya. Itu lebih baik kata Rasulullah SAW daripada orang yang berdiam diri di rumahnya, dia menyempurnakan ibadahnya untuk dirinya sendiri dan dia pun tidak sabar atas gangguan gangguan orang lain ya. Di sini para ulama berselisih pendapat. Mana yang lebih utama? Apakah engkau ketika melihat kerusakan manusia, lebih baik engkau menjaga dirimu diam di rumah. Kau menjaga dirimu, menjaga ketakwaanmu agar engkau tidak terkontaminasi dengan orang lain. Ya, disebut dengan uzlah tadi. Atau engkau tetap bergaul kepada mereka dan engkau bersabar atas gangguan mereka. Mana yang lebih baik? Maka ada dua pendapat para ulama di sini ya. Yang pertama itu adalah ahluz zuhdi, yaitu ahli zuhud dari kalangan para salaf kita, baik dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in, dan juga kalangan para atba'ut tabi'in ya. Seperti
Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, kita tahu saat terjadi perselisihan antara para sahabat, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas uzlah, dia menyendiri di perkampungan, tidak mau tahu dengan keadaan politik dan seterusnya, keadaan negara dan kekhilafan dan seterusnya, karena dia ingin menjaga dirinya, padahal dia sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga dan termasuk ahlu syura, ya, yaitu dewan tinggi musyawarah, ya, yang yang dipilih Umar bin Khattab ya radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Tetapi ketika itu beliau pun menyendiri, ya. Adapun di kalangan tabi'in, ya, seperti disebutkan di sini Sufyan ibn Tsauri, ya, begitu juga Fudail ibn Iyad, Sulaiman al-Khawas, Ibrahim ibn Adham, Bishr al-Hafi, dan yang lainnya, mereka mengatakan lebih baik uzlah, lebih baik kita menyendiri saat manusia semua terfitnah dengan banyak syubhat, ya. Kemudian pendapat yang kedua di kalangan seperti Sa'id ibn Musayyib, ya, tabi'in, ya, kibarut tabi'in juga, Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Layla, Syurek, Abdullah ibn Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya, rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan tafdilul mukhalafah, lebih baik dia bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka. Dalil-dalil setiap pendapat mereka mengungkapkan dalilnya. Bagi yang berpendapat lebih baik uzlah atau lebih baik menyendiri, ya, tidak bergaul dengan masyarakat, atau menyendiri maksudnya tidak bergaul, ya, menghindar dari kerusakan masyarakat. Apa kata mereka? Seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Maryam. Nabi Ibrahim, ya, setelah berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada ayahnya, ternyata ayahnya tidak menerima, bahkan mengancamnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Dan aku akan meninggalkan kalian. Aku akan beruzlah sekarang. Dan aku akan meninggalkan juga sembahan-sembahan kalian. Dan aku hanya beribadah kepada Allah dan berdoanya kepada Allah saja. Kemudian di ayat selanjutnya, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika Nabi Ibrahim menyendiri, yang meninggalkan, tidak lagi berkumpul dengan kaumnya, ya, karena sudah diingatkan. Ingat, ya, karena sudah diingatkan, bukan berarti Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya. Dan juga meninggalkan apa yang diibadahi oleh kaumnya selain Allah, maka Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim anak-anak yang saleh, yaitu Nabi Ishak, dan juga cucu yang saleh Nabi Yakub, yaitu Israel. Wa kullan ja'alna nabiyya, kami jadikan dua anak cucunya ini adalah seorang nabi. Kemudian mereka juga berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dikatakan, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, ya Rasulullah, manusia mana yang lebih baik atau manusia yang terbaik? Nabi SAW bersabda, rajulun jahada binafsi wa malihi, seseorang yang berjihad dengan diri dan hartanya. Wa rajulun fi sya'bin minasy'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi, dan seseorang yang tinggal di syi'ibnya, yaitu di kemah atau rumah di perdesaannya, ya, menyendiri, dia hanya ingin beribadah kepada Allah dan dia meninggalkan manusia dari keburukan-keburukan mereka. Dan juga mereka berpendapat dengan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, khudhu bihaddikum minal uzlah, hendaklah kalian mengambil bagian kalian dari uzlah, yaitu menyendiri, ya. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dia mengatakan, aku ingin banget seandainya antara aku dan antara orang lain itu ada pintu yang terhalangi dari besi. La yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqallaha subhanahu wa ta'ala.
sehingga mereka tidak bisa lagi bicara denganku dan aku pun tidak bisa lagi bicara dengan mereka sampai aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang pertama ini mengapa mengatakan lebih baik dia menyendiri ya? Untuk apa? Tafarrugul ibadah. Untuk dia benar-benar sibuk dengan ibadah. Wa bu'du an ma'asiyallah. An ma'asiyallah ya. Dan menjauhi maksiat Allah. Ya. Dan juga agar tidak terkena fitnah. Dan terselamat dari ghibah. Dan dari penyakit riya. Dan juga dari apa? Dari apa-apa. Dari agama yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyendiri tersebut, dia telah menjauhi dari keburukan manusia dan juga gangguan-gangguan mereka yang banyak, yang terkadang sampai kita nggak sabar ya. Dan juga menjauhi dari hati dan pandangannya dari perhiasan tipuan bunga-bunga kehidupan dunia. Naam ya. Ini tujuan menyendiri yang dipilih oleh para ulama yang disebutkan tadi ya. Dan di antara keutamaan yang lainnya ya, dari pendapat yang pertama ini, dengan menyendiri tersebut, dia mendapatkan apa taufiril waktu istighalihi bin nafi. Dia akhirnya sempurna waktunya habis untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya. Atau wa imma bisalamati minasyururi wal atham. Atau dia bisa selamat dari semua keburukan dan dosa-dosa. Naam. Ini ya uzlah yang yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ya. Jadi dia menyendiri benar-benar dia ingin fokus beribadah kepada Allah. Dia nggak mau terkotori pandangannya, hatinya dari keburukan-keburukan manusia. Berbeda dengan menyendirinya orang-orang zaman sekarang dengan internet, dengan HP-nya ya. Anak-anak zaman sekarang senang menyendiri. Bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak yang suka menyendiri. Tetapi na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, menyendirinya bukan fokus beribadah kepada Allah, bukan fokus ingin menghatamkan Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, membaca hadis, banyak berzikir, berdoa. Ya, bukan berarti menyendiri itu nggak kerja ya. Maksudnya dia tetap kerja sesuai apa yang dia lakukan, dia berusaha. Tapi setelah itu dia pulang, dia nggak mau peduli banyak dengan urusan dengan orang ya. Tapi sayang sekarang itu, nasallallahu alaihi wasallam, kecuali yang Allah rahmati ya, menyendiri di kamarnya, tidak menyendiri dengan kehidupan nyata, tapi dia bergaul dan bebas bergaul dengan kehidupan dunia mayanya ya, dengan media-media sosial, chatting-chattingan di Facebook, di Instagram, ya, di TikTok, di WhatsApp dan yang lainnya. Yaitu bukan uzlah namanya, bukan menyendiri, tapi hakikatnya dia itu terkena fitnah syahwat dan juga bisa jadi terkena fitnah syubhat. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan lebih baik hubungan atau bergaul dengan masyarakat, berkumpul dengan mereka, bercampur baur dengan mereka, berbaur dengan mereka maksudnya, sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh semua dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Maksudnya apa? Kalau menyendiri itu seakan-akan dia berpecah dari jamaah ya. Dan juga firman Allah, fa'allafa baina qulubikum, dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Dan juga apa yang datang dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berkumpul. Berjamaah maksudnya berkumpul. Wa iyyakum wal furqa, jauhi dari kalian bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu akan mengambil atau bersama orang yang menyendiri. Wa huwa minal isnaini ab'ad, kalau orang itu berdua nanti syaitan lebih jauh, maksudnya sulit untuk menggoda yang sendiri ini kalau dia sudah ada temannya berdua. Man arada buhbuhatil jannah ya. Man arada buhbuhatil jannah falyamil jamaah. Siapa yang ingin mendapatkan kemewahan, kenikmatan, keluasan hidup di surga,
maka hendaklah dia berpegang teguh dengan jamaah ya. Dan di antara keutamaan berjamaah atau berbaur ya, berkumpul, at-ta'allum wa ta'lim, akan terjadi pembelajaran, pendidikan, ada yang mengajar, ada yang belajar. Wan naf'u wal intifa, dan manfaat akan tersebar, wal qiyam bil huquqi minal ijtima'i fil ibadat, dan akan terpenuhi hak-hak jamaah ya, hak-hak bersama dengan ibadah-ibadah, juga tersebar salam, juga jawaban salam ya, juga menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, kemudian terjadilah adat-adat yang baik ya, perilaku-perilaku yang baik sesama kaum muslimin, juga terjadi persatuan dan ukhuwah keimanan semakin kuat, dan juga saling mencintai karena Allah, juga terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, juga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan, dan semua ini akan hilang manfaatnya apabila dia menyendiri. Ya, jadi ini pendapat yang kedua ya. Kemudian beliau menyebutkan wa fadlul khitabi fi hadzal bab, yaitu lalu pendapat mana yang kita pilih, maka beliau menyebutkan annahu likulli minal uzlati wal ihtilati fawaida wa madara al ma'rufah. Kita ketahui bahwasanya menyendiri dan berbaur itu ada faidah-faidah masing-masing dan juga ada mudarat-mudarat masing-masingnya yang diketahui ya. Fal uzla fiha salamah wal bu'du anis syarr, maka menyendiri itu naam dia ada keselamatan, dia juga jauh dari keburukan, illa annal ijtima'a yahsunu wa yafdulu fi halatain, melainkan kata beliau di sini berbaur, berkumpul dengan masyarakat ya, dengan kaum muslim itu memiliki keutamaan, tapi dengan syarat apa? Yang pertama an yakuna dengan syarat asyakhsu nafi'an mufidan fi mujtama'ihi. Hendaklah dia seseorang yang benar-benar bermanfaat ya, dengan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Seseorang yang memberikan manfaat dengan ilmunya, dengan apa? Dengan dakwanya ya, dengan akhlaknya. Ya, apalagi dia orang yang rajin beribadah, misalnya dia suka ke masjid, sangat bagus. Karena dengan ibadah dia sering ke masjid, kemudian dia sering memberikan contoh menunaikan zakat, misalnya memberikan infak. Ya, ini sangat bagus ya. Ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakatnya. Nafi'an bi ilmihi, ta'liman wa ifta'an wa irsyadan wa qada'an. Dengan ilmunya dia bisa memberikan manfaat buat masyarakat dengan pengajaran, memberikan fatwa atau membimbing ya masyarakat, atau memberikan qada ya, atau memberikan hukum-hukum ya, dan yang lainnya. Atau dia juga memberikan atau hendaklah dia seseorang yang memiliki zajah ya, zajah wa nafuz kalimah, orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya dan kalimat kata-katanya itu didengar oleh masyarakat. Maka hendaklah dia juga berbaur dengan masyarakat. Kenapa? Dengan itu dia bisa memberikan manfaat, ya, memberikan wasafat, yaitu wasilah-wasilah yang terpuji, atau membantu ya, membantu masyarakat untuk sampai misalkan ke penguasa, atau ya biasanya kan dia menjadi wasilah ya, atau dia bisa memberikan pertolongan yang diharapkan ya, dan dia menjadi sebab ya agar orang terhindar dari kezaliman ya, tentu setelah pertolongan Allah atau orang mendapatkan hak-haknya ya. Dan hendaklah orang yang berbaur ini sahibu birin wa ihsanin, orang yang benar-benar orang yang gemar melakukan kebaikan, orang yang gemar melakukan ketakwaan ya, sehingga dengan kebaikannya itu dia bisa menunaikan kebutuhan masyarakat ya, kemudian menghilangkan mudarat mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, yang berilmu tadi, dan yang kata-katanya didengar, memiliki kedudukan, kalau mereka menyendiri,
maka itu akan memberikan mudarat ya dengan tidak adanya mereka di antaranya dia tidak akan mendapatkan pahala yang akan didapatkan di mana dia mendapatkan pahala menyebarkan ilmu, dia mendapatkan pahala dengan menolong orang lain dan dengan tidak berbaurnya mereka banyak kebutuhan-kebutuhan orang lain tidak terpenuhi bahkan akan ada kerusakan-kerusakan seperti yang lainnya ya. Naam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya karena udah mau maghrib di sini. Terakhir mungkin Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala ya pernah menasehati temannya atau sahabatnya Yunus ya. Beliau mengatakan ya berkaitan dengan berbaur atau uzlah ini, beliau mengatakan ya Yunus, inkibadu anin nasi maksabatul lil adawah wal inbisatu ilaihim majlabatu liqurana isu fakun bainal munqabid wal mumbasid ya. Beliau mengatakan wahai Yunus, apabila engkau menjauhi manusia, tidak berbaur dengan mereka, maka kau akan mendapatkan permusuhan. Karena semakin jauh itu menyebabkan semakin jauh hatinya ya. Wal imbisatu ilaihim. Akan tetapi kalau engkau terlalu sering, terlalu banyak bergaul dengan manusia, dengan mereka, majlabatu liqurana isu, maka engkau akan mendapatkan orang-orang yang buruk. Fakun bainal munqabid wal mumbasid. Maka hendaklah engkau tidak adil gitu. Maksudnya engkau hendaklah eh, antara yang jauh atau yang terlalu dekat ya. Maksudnya sesuai kebutuhan saja ya. Jika memang kita butuh untuk berbaur seperti mengajarkan ilmu, menasihati dan yang lainnya ma'ruf nahi munkar, kita bergaul. Tapi apabila mereka rusak ya, mereka tetap dengan keyakinan mereka tetap dengan kerusakannya kita menjauh ya, kita beruzlah. Mungkin yang bisa kita sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah wa yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekian jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Miftah Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Afwan Ustaz, apakah masih ada kesempatan untuk tanya jawab? Naam, satu pertanyaan boleh. Tafadhol. Satu pertanyaan saja. Baik. Untuk jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini kepada moderator ataupun juga co-host, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini agar pertanyaannya dapat tersampaikan secara interaktif. Kami persilahkan untuk siapa cepat dia dapat untuk satu pertanyaan saja pada malam hari ini. Kami persilakan kepada jemaah. Baik. Nampaknya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Naam, Alhamdulillah. Kang. Tafadhal Baik, ditutup. Barakallahu kita fikum. tutup saja. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan sekali lagi kepada Ustazuna Faisal Miftah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian di Kitabul Jami ini di pembahasan anjuran berakhlak baik di penjelasan pertemuan ke-11. Barakallahu fikum kepada Ustazuna Faisal Miftah yang sesaat lagi beberapa menit ke depan akan memasuki waktu maghrib, waktu Madinah. Dan dengan demikian pada pukul 21:27 waktu Indonesia Barat kita akan akhiri kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Faisal Miftah Hafizullah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Kepada teman-teman, rekan-rekan Bumiku Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Tak lupa pula kepada pendengar setia ataupun juga jemaah setia Bumiku Mengaji yang hadir pada Selasa malam hari ini. Barakallahu fikum. Akhir kata, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.